Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus, bimbing kami agar kami mampu memahami dan memaknai sabda Tuhan serta dapat melakukannya. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berkati kami sepanjang hari ini dalam aktivitas yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Kamis 8 Juni 2023, saya Pendeta Urincan Siahang bersama istri Dasma Rumata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 dengan tema memulai misi Allah, pergi, muridkan, dan baptis. Matius 28 ayat 19, demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari pembacaan firman Tuhan itu kita mau mempelajari atau mau menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah arti atau makna kata misi? Dalam kekristenan, misi adalah mengabarkan Injil keselamatan kepada dunia sebagai bagian lanjutan kedatangan Kristus ke dunia ini. Atau misi adalah pengabaran berita surga dari Allah akan hidup yang kekal kepada manusia. Dalam hubungan dengan missio Christi, yaitu Kristus mengutus murid-muridnya, Kristus diutus Allah. Kedua, bagaimana memulai misi Allah itu? Memulai misi Allah itu dengan pergi, muridkan, dan baptiskan. Pergi untuk melakukan pemuridan agar murid dapat mempertemukan mereka yang belum percaya, supaya mereka mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketiga, apa hasil dari misi Allah yang dilakukan para murid? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kata ini adalah sebuah tindakan nyata yang dilakukan murid atau gereja, pergi dan memerintahkan Injil Kristus. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa gereja, yaitu kita, saudara dan saya, bukan saja hanya sebuah persekutuan, tetapi juga harus mengambil keputusan pemuridan, yaitu melatih orang lain dalam tanggung jawab menjadikan yang lain menjadi murid Kristus. Apa arti perkataan itu, Pak? Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Puji Tuhan, Kristus juga memiliki murid yang memberitakan Injil secara lintas budaya. karena kuasa yang Kristus berikan untuk memuridkan segala bangsa.
Hasil dari misi Allah adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, bawa kepada proses pelembagaan, yaitu orang tersebut setelah dibaptis akan dicatat menjadi anggota gereja lokal yang tercakup dalam anggota tubuh Kristus. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita adalah pertama, perlengkapi diri lewat pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan agar lebih mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kedua, mari perjuangkan terus pelaksanaan pemberitaan Injil Kristus dengan talenta kita masing-masing dimanapun kita berada. Ketiga, kita adalah GKO. GKO adalah kita, supaya semua menjadi satu. Mari kita bagikan komitmen ini kepada keluarga, teman di sekolah, tetangga, teman kerja, dan siapa saja yang kita jumpai hari ini dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman-Nya. Saudara, mari kita tutup saat teduh ini dengan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mendelegasikan tugas kami untuk memulai misi Allah, pergi, muridkan, dan baptis. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan mampu melakukan tugas pelayanan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan harian hari ini, untuk kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami, memuridkan banyak orang menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.